Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, mari kita duduk sejenak dan membuka hati untuk merenungkan satu kebenaran yang sangat berharga. Tuhan memulihkan yang hilang. Mungkin kalimat ini terdengar indah, tapi bagi sebagian orang, ini bukan sekedar teori. Bagi banyak dari kita, ini adalah harapan terakhir. Karena kita tahu rasanya kehilangan. Kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kehilangan seseorang yang berarti kehilangan waktu, peluang, impian, bahkan mungkin kehilangan semangat hidup. Namun, di tengah segala kehilangan itu, Tuhan datang membawa pesan lembut dari surga. Aku tahu apa yang hilang darimu, dan aku sanggup memulihkannya. Ketika hidup mengambil lebih dari yang kita bayangkan, tidak ada satupun dari kita yang luput dari kehilangan. Ada kehilangan yang bisa kita lihat, seperti pekerjaan, rumah, atau hubungan. Tapi ada juga kehilangan yang tidak terlihat. Kedamaian hati, kepercayaan diri, arah hidup, bahkan iman yang dulu begitu kuat. Kadang, kehilangan itu datang perlahan, tidak dalam bentuk badai besar, tapi seperti tetesan hujan kecil yang perlahan mengikis semangat. Kita berjalan, tapi hati kita sudah tidak seutuh dulu. Kita tersenyum, tapi jiwa kita terasa kosong. Dan kita mulai bertanya dalam diam, apakah Tuhan masih peduli? Saudaraku, jawaban dari firman Tuhan hari ini jelas. Ya, Tuhan masih peduli. Bahkan, Ia sedang bekerja untuk memulihkan. Tuhan tidak menutup mata terhadap kehilanganmu. Yoel 2 ayat 25 adalah janji luar biasa. Tuhan tidak hanya berkata, Ia akan menghibur, tetapi Ia berkata, Aku akan memulihkan. Kata memulihkan dalam bahasa Ibrani berasal dari kata shalom, yang berarti membuat utuh kembali, menebus, mengganti dengan yang lebih baik. Artinya, ketika Tuhan memulihkan, Ia tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, Ia menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan tidak akan membiarkan kerugianmu menjadi akhir cerita. Setiap air mata yang jatuh, setiap waktu yang terasa terbuang, semuanya sedang dihitung oleh Tuhan untuk dilipat gandakan di waktunya. Pemulihan bukan sekedar pengembalian, tapi pembentukan. Pemulihan Tuhan tidak hanya tentang mengembalikan hal-hal eksternal, tetapi tentang membentuk kembali hatimu agar lebih serupa dengan Kristus. Kadang, Tuhan tidak langsung mengembalikan sesuatu, karena Ia sedang memulihkan bagian dari dirimu yang rusak terlebih dahulu. Ia tahu, pemulihan sejati dimulai dari dalam. Ia akan memperbarui pikiranmu, mengangkat jiwamu, dan menumbuhkan iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebab, apa gunanya berkat kembali jika hati belum siap menerimanya? Apa gunanya kesempatan baru jika luka lama belum disembuhkan? Tuhan tidak ingin kamu hanya mendapatkan kembali apa yang hilang. Ia ingin kamu menjadi pribadi baru yang mampu menjaga berkat itu dengan hikmat dan kedewasaan rohani. Contoh pemulihan dalam Alkitab, dari Yusuf sampai Ayub. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan. Lihat, Yusuf, ia kehilangan masa mudanya, kehilangan kebebasan, kehilangan kasih keluarga, tapi di ujung jalan, Tuhan memulihkan, bukan hanya dengan jabatan, tapi juga dengan tujuan. Ia tidak hanya dipulihkan, tapi dipakai menjadi berkat bagi bangsanya. Demikian juga dengan Ayub. Ia kehilangan segalanya, anak, harta, kesehatan, namun firman Tuhan mencatat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, pemulihan datang setelah pengampunan. Ayub tidak hanya mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi Tuhan menggandakannya 2 kali lipat. Tuhan akan pulihkan bukan hanya apa yang hilang, tapi siapa dirimu. Saudaraku, Tuhan tidak hanya melihat apa yang hilang dari hidupmu, Ia juga melihat siapa kamu setelah kehilangan itu. Kadang kehilangan membuat kita patah, tapi justru disitulah Tuhan membentuk sesuatu yang baru. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Mungkin kamu merasa tahun-tahunmu terbuang sia-sia, tapi Tuhan tidak pernah membuang waktu. Ia menebusnya. Bahkan waktu yang hilang pun bisa Ia ubah menjadi kesaksian.
Tuhan berkata kepadamu hari ini, aku tahu apa yang hilang darimu, tapi aku juga tahu apa yang aku sedang siapkan untuk menggantikannya. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi di balik diamnya, Tuhan sedang bekerja. Ia sedang menyusun kepingan demi kepingan hidupmu menjadi mozaik indah yang akan bersinar suatu hari nanti. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaanmu, tetapi Ia juga memulihkan hatimu. Apa yang hilang akan kembali, dan apa yang patah akan menjadi kuat kembali di tangan Tuhan. Ketika Tuhan terlihat diam, tapi sebenarnya sedang bekerja. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada momen paling sulit dalam perjalanan iman, itu bukan ketika badai datang, melainkan saat Tuhan terasa diam. Kita bisa menghadapi apapun, asalkan kita merasa Tuhan berbicara, asalkan kita tahu arah yang harus diambil. Tapi ketika doa terasa hampa, ketika langit seolah tertutup dan kita tidak mendengar apapun dari surga, disitulah hati mulai goyah. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih mendengarku? Apakah Ia masih bekerja? Apakah Ia masih peduli? Namun justru di titik inilah, dalam keheningan yang paling sunyi, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat oleh mata manusia. Diamnya Tuhan bukan tanda Ia tidak peduli. Tuhan tidak diam karena Ia melupakanmu. Ia diam karena Ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar menjawab permintaanmu. Tuhan tidak seperti manusia yang terburu-buru memberi solusi. Ia tahu kapan waktu terbaik untuk berbicara dan kapan waktu terbaik untuk mengajar kita melalui keheningan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Kadang Tuhan ingin kita berhenti berlari dan belajar diam, bukan karena Ia ingin kita menyerah, tetapi karena Ia ingin kita percaya dalam diam Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Tuhan tidak langsung menjawab semua doa kita? Karena Tuhan bukan hanya mendengar doa kita, Ia juga menyiapkan kita untuk jawaban itu. Ada hal-hal yang Tuhan ingin berikan, tetapi Ia menunggu sampai hati kita siap menerimanya. Ia tahu, berkat yang datang terlalu cepat bisa menghancurkan kita. Habakuk 2 ayat 3 berkata, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Saudaraku, jika Tuhan terasa lambat, itu bukan karena Ia lupa, melainkan karena Ia sedang membentuk. Ia sedang menenun sesuatu yang sempurna dalam waktunya. Dalam keheningan, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Percaya itu mudah saat segalanya berjalan baik, tapi iman sejati justru diuji saat tidak ada suara, tidak ada tanda, dan tidak ada arah yang jelas. Iman yang dewasa tumbuh dalam keheningan. Ketika doa tidak dijawab, tapi kita tetap berdoa. Ketika tidak melihat jalan keluar, tapi kita tetap berjalan. Ketika tidak mengerti, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Iman sejati tidak dibangun di atas hasil, tetapi di atas pengenalan akan pribadi Tuhan. Tuhan bekerja di balik layar hidupmu. Kamu tidak melihatnya, tapi Tuhan sedang menggerakkan sesuatu di balik layar. Ia sedang mempersiapkan jawaban yang tidak kamu duga. Ia sedang menata ulang jalan hidupmu dengan presisi surgawi. Mungkin kamu merasa semua diam, tapi percayalah, surga sedang aktif. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Kata turut bekerja berarti Tuhan tidak pernah pasif. Bahkan saat kamu merasa sendirian, Ia sedang mengatur orang, waktu, dan keadaan untuk menyatukan semuanya di waktu yang tepat. Diamnya Tuhan adalah ruang untuk pertumbuhan. Tuhan tidak menjawab, bukan karena Ia kejam,
tapi karena Ia ingin imanmu berakar. Bayangkan anak kecil yang terus-menerus digandeng orang tuanya. Ia tidak akan pernah belajar berjalan sendiri. Namun ketika tangan itu dilepaskan, anak itu belajar melangkah dengan keyakinan baru. Begitu pula Tuhan. Kadang Ia melepaskan tangannya, bukan untuk meninggalkanmu, tetapi untuk mengajarmu berjalan dalam iman. Mazmur 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Keheningan, bukan hukuman, itu adalah ruang belajar." Dan setiap orang percaya yang bertumbuh pasti melewati masa ini. Ketika Tuhan diam, Ia sedang menguji motif hatimu. Doa yang tidak segera dijawab seringkali mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati kita. Apakah kita mencintai Tuhan karena berkat-Nya atau karena pribadinya? Tuhan mengizinkan keheningan untuk memurnikan cinta kita, agar kita datang kepada-Nya bukan hanya untuk menerima sesuatu, tetapi karena kita rindu hadirat-Nya. Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Doa yang tidak dijawab bukan tanda penolakan, tapi proses pemurnian. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, iman kita sedang dipersiapkan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Pemulihan dimulai dari kepercayaan dalam diam. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu dalam sekejap, tapi Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin memulihkan hatimu. Hati yang dulu kecewa menjadi percaya. Hati yang dulu ragu menjadi teguh. Hati yang dulu patah menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ketika kamu belajar percaya, bahkan dalam diam, itulah tanda bahwa pemulihan sudah dimulai. Mazmur 62 ayat 6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Ketika ditanam, benih itu harus dikubur dalam tanah, gelap, sepi, dan tidak terlihat. Namun disitulah kehidupan baru mulai bertumbuh. Begitu juga dengan dirimu. Masa diam bukan akhir, itu musim penanaman. Dan Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu di bawah permukaan hidupmu. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah." Kamu belum melihat hasilnya, tapi akar-akar imanmu sedang tumbuh di bawah tanah yang tak terlihat. Dan suatu hari nanti, tunas baru akan muncul, tanda bahwa pemulihan itu nyata. Diamnya Tuhan membuka pintu bagi pengharapan yang lebih dalam. Ketika Tuhan tidak menjawab, kita belajar berharap bukan pada hasil, tetapi pada karakternya. Kita belajar berkata, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu siapa Engkau." Itulah iman sejati. Bukan iman yang tergantung pada hasil, tapi iman yang melekat pada pribadi. Ratapan 3 ayat 25 dan 26 berkata, "Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Diam bukan kehilangan harapan. Diam adalah cara lain untuk mengatakan, "Tuhan, aku menunggu Engkau," bukan sekedar jawaban. Saudaraku, Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya berbicara dengan cara yang lain, melalui keadaan, waktu, dan kedewasaan yang Ia bentuk dalam dirimu. Ketika kamu merasa Tuhan tidak bekerja, itulah saat Ia bekerja paling keras. Ketika kamu merasa tidak ada kemajuan, itulah saat Tuhan sedang menumbuhkan akarmu. Dan ketika kamu merasa kehilangan segalanya, itulah saat Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan yang luar biasa. Diamnya Tuhan bukan tanda Ia tidak peduli. Itu tanda Ia sedang bekerja dalam diam, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kamu doakan. Langkah-langkah iman menuju pemulihan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan tidak terjadi dalam satu malam. Pemulihan bukan sebuah peristiwa ajaib yang instan, melainkan sebuah perjalanan iman. Tuhan bisa memulihkan dalam sekejap, tapi seringkali Ia memilih memulihkan langkah demi langkah.
agar dalam setiap langkah itu, kita mengenalnya lebih dalam. Kita ingin pemulihan cepat, tapi Tuhan ingin pemulihan yang membentuk. Sebab yang Ia pulihkan bukan hanya apa yang hilang, tetapi juga siapa kita di hadapannya. Kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Yoel 2 ayat 12 berkata, "Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu." Pemulihan selalu dimulai dari pertobatan dan kerendahan hati. Tuhan tidak bisa memulihkan sesuatu yang kita pegang terlalu erat. Selama kita masih mencoba memperbaiki semuanya sendiri, Tuhan tidak akan merebut kendali itu. Tapi ketika kita berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku butuh Engkau," disitulah pemulihan mulai bekerja. Air mata pertobatan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati. Karena hanya hati yang berani mengaku rapuh yang bisa disentuh Tuhan. Biarkan Tuhan menyembuhkan yang tidak terlihat. Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Ada luka yang tidak terlihat mata manusia, luka dari pengkhianatan, penolakan, kegagalan, atau rasa bersalah yang tidak sembuh-sembuh. Tapi Tuhan melihat luka itu, dan Ia tidak jijik untuk menyentuhnya. Ia datang bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai tabib yang lembut. Kadang, Ia tidak langsung memperbaiki situasi, karena Ia lebih dulu ingin menyembuhkan bagian dalam hatimu yang rusak. Sebab luka yang tidak disembuhkan akan mengulangi pola yang sama, tapi hati yang disembuhkan akan melahirkan kehidupan baru. Maafkan, meskipun itu terasa mustahil. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saudaraku, tidak ada pemulihan sejati tanpa pengampunan. Pengampunan bukan berarti apa yang mereka lakukan benar. Pengampunan berarti kamu tidak lagi membiarkan luka itu menguasaimu. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi percaya bahwa Tuhan akan mengurus sisanya. Kadang Tuhan menunda berkat, bukan karena Ia tidak mau memberi, tetapi karena hati kita belum siap menerima tanpa beban masa lalu. Biarkan Tuhan membersihkan hatimu dari kepahitan, karena kepahitan adalah rantai yang mengikat pemulihanmu. Percaya walau tidak melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Iman sejati bukan hanya percaya ketika doa dijawab, tetapi percaya bahkan ketika Tuhan belum berkata apa-apa. Kadang, satu-satunya langkah iman yang Tuhan minta hanyalah bertahan untuk tetap percaya. Meski tidak ada tanda-tanda, bertahan untuk tetap berharap. Meski semua pintu masih tertutup, bertahan untuk tetap berdoa. Meski langit masih terasa hening, Tuhan sedang melihat bagaimana kamu melangkah dalam kegelapan. Karena hanya mereka yang berani berjalan dalam iman yang akan melihat terang kemuliaan Tuhan di depan. Bersyukurlah bahkan saat belum pulih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bersyukur di tengah pemulihan bukan hal mudah, tapi itulah kunci percepatan berkat. Rasa syukur mengubah fokus kita dari kehilangan ke penyertaan Tuhan, dari rasa sakit ke janji pemulihan. Ketika kamu berkata, "Tuhan, terima kasih bahkan untuk hari ini," surga bergerak. Rasa syukur membuka pintu bagi mujizat. Tuhan tidak menunggu keadaanmu sempurna untuk memberkati. Ia menunggu hatimu bersyukur di tengah ketidaksempurnaan. Lakukan bagianmu, percayakan sisanya kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Pemulihan adalah kemitraan antara iman dan ketaatan.
Tuhan bekerja di dalam kita, tapi kita juga perlu melangkah dengan iman. Jika Tuhan menyuruhmu memaafkan, lakukan. Jika Ia menyuruhmu mulai lagi, lakukan. Jika Ia menyuruhmu berdiam diri, lakukan. Ketaatan kecil sering membuka pintu berkat besar. Kadang langkah yang paling sederhana justru membawa perubahan besar. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan darimu. Ia hanya ingin kesediaanmu. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Galatia 6 ayat 4 berkata, "Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah mengenai dirinya sendiri dan bukan mengenai orang lain. Setiap pemulihan punya waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terlihat, ada yang bekerja diam-diam. Jangan membandingkan musimmu dengan orang lain. Yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu unik dan prosesmu berharga di matanya. Tuhan tidak sedang terlambat. Ia hanya sedang bekerja dengan pola yang berbeda. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Pemulihan sejati tidak datang dari usaha manusia, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Ketika kamu menaruh Tuhan di pusat hidupmu, semua hal lain akan menemukan tempatnya sendiri. Waktu doa bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengar. Dalam keheningan itu, Tuhan menuntun langkahmu satu persatu. Pegang janji Tuhan, bukan perasaanmu. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Perasaan bisa menipu. Kadang kamu merasa Tuhan jauh, padahal Ia dekat. Kadang kamu merasa gagal, padahal Tuhan sedang menyiapkan kemenangan. Janji Tuhan lebih kuat dari suasana hatimu. Pegang firman itu seperti jangkar. Setiap kali badai datang, ingat, janjinya tidak pernah gagal. Bersiap untuk diberkati kembali. Yoel 2 ayat 26 berkata, "Kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib." Pemulihan bukan hanya tentang kembali seperti dulu, tapi tentang Tuhan membuat semuanya lebih baik dari sebelumnya. Ketika Tuhan memulihkan, Ia tidak mengembalikan dalam ukuran yang sama. Ia menggandakannya. Lihat Ayub, lihat Yusuf, lihat Daud. Setelah kehilangan besar, selalu datang berkat yang lebih besar. Tuhan tidak hanya menutup masa lalumu, Ia menulis bab baru yang lebih indah. Saudaraku, langkah iman bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal Tuhan di sepanjang perjalanan. Tuhan tidak hanya ingin kamu dipulihkan, Ia ingin kamu dibentuk, agar kelak hidupmu menjadi bukti nyata bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal. Pemulihan bukan tentang kembali seperti dulu, tapi tentang berjalan bersama Tuhan menuju sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Ketika pemulihan terasa lama, menunggu dengan iman. Ratapan 3 ayat 25 dan 26 berkata, "Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Saudaraku, mungkin ini adalah bagian perjalanan iman yang paling berat. Bukan kehilangan, bukan luka, tetapi menunggu pemulihan yang tak kunjung datang. Tuhan berjanji akan memulihkan, tapi waktu terus berjalan, dan kamu masih menunggu. Kamu sudah berdoa, sudah percaya, bahkan sudah menyerahkan segalanya, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Hati mulai lelah, iman mulai goyah, doa terasa kosong. Namun hari ini, firman Tuhan ingin meneguhkanmu. Tuhan tidak pernah terlambat, Ia hanya bekerja dengan waktunya, dan waktu Tuhan selalu tepat. Menunggu bukan berarti Tuhan lupa. Mazmur 27 ayat 14 berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika pemulihan terasa lama, setan akan berusaha menanamkan dua kebohongan di hatimu, bahwa Tuhan lupa dan bahwa doa tidak berguna. Namun kebenarannya adalah ini: Tuhan tidak pernah lupa pada doa yang diucapkan dengan iman. Ia mendengar setiap air mata, bahkan yang tidak pernah jatuh ke tanah.
Ia mencatat setiap jeritan hati, bahkan yang tidak pernah keluar dari bibir. Tuhan bekerja dalam diam, tidak dengan kebisingan mujizat instan, tapi dengan lembut, membentuk jalan di balik layar hidupmu. Waktu Tuhan bukan waktumu. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita sering ingin cepat, kita ingin doa dijawab hari ini, pemulihan terjadi sekarang juga. Tapi Tuhan bukan hanya melihat waktumu, Ia melihat waktunya segalanya. Ia tahu jika berkat datang terlalu cepat, kita belum siap menjaganya. Tuhan tidak menunda untuk menyakiti, Ia menunda untuk melindungi. Waktu Tuhan adalah alat kasih, dan setiap kali kamu menunggu, Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu doakan. Imanmu diuji lewat penundaan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Menunggu bukan sekedar menanti. Menunggu adalah latihan rohani. Tuhan sedang menguji bukan apakah kamu percaya mujizat, tetapi apakah kamu percaya pribadi yang memberi mujizat itu. Iman yang bertumbuh dalam penundaan menjadi iman yang tahan guncangan. Karena orang yang bisa tetap percaya saat Tuhan diam akan tetap teguh saat badai datang. Sementara kamu menunggu, Tuhan sedang bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kamu mungkin tidak melihat pergerakan di permukaan, tapi di balik layar, surga sedang bekerja tanpa henti. Tuhan sedang menata waktu, menggerakkan orang, mengatur keadaan, dan menyusun rencana yang tidak akan gagal. Seperti seorang pelukis yang bekerja di kanvas besar. Kadang, kita hanya melihat warna-warna acak, tapi Tuhan sedang membentuk gambar sempurna. Saat kamu menunggu, Tuhan sedang mendidik hatimu. Mazmur 130 ayat 5 berkata, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Tuhan tidak ingin kamu sekedar mendapatkan pemulihan. Ia ingin kamu dewasa di dalam prosesnya. Setiap hari kamu menunggu, ada pelajaran baru yang Tuhan berikan tentang kesabaran, pengampunan, kepercayaan, dan kasih. Mungkin kamu berpikir kamu menunggu sesuatu, tapi sebenarnya Tuhan sedang menunggu hatimu siap. Dan ketika kamu sudah siap, pemulihan itu tidak akan tertunda satu detik pun. Menunggu dengan iman berarti tetap melangkah. Menunggu bukan berarti diam pasif. Menunggu dengan iman berarti tetap setia dalam hal kecil. Mazmur 37 ayat 7 berkata, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti percaya bahwa Tuhan masih berkuasa. Karena iman sejati bukan hanya berdiri ketika pintu terbuka, tetapi tetap berdiri ketika pintu masih tertutup. Penantian adalah bukti kasih Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena Ia tidak ingin seorang pun binasa. Kalau Tuhan membiarkanmu menunggu, itu karena Ia masih menyiapkan berkat yang tidak akan mencelakakanmu. Ia tidak ingin kamu hanya mendapatkan sesuatu. Ia ingin kamu menjadi seseorang yang mampu menjaga berkat itu dengan bijak. Berkat tanpa karakter akan hancur, tapi orang yang dibentuk dalam penantian akan tahan terhadap apapun. Bersyukurlah untuk proses, bukan hanya hasil. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Proses pemulihan adalah tempat di mana kamu menemukan Tuhan secara nyata. Disitulah kamu belajar bahwa kehadirannya lebih penting dari jawabannya. Kamu akan menyadari bahwa sekalipun doa belum dijawab, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian di dalam hati. Bersyukur bukan berarti kamu sudah sampai, tapi kamu tahu, kamu sedang menuju ke tempat yang benar bersama Tuhan. Tuhan akan menggenapi janjinya tepat waktu. Habakuk 2 ayat 3
berkata, "Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Mungkin Ia tidak datang di waktu yang kamu rencanakan, tapi Ia selalu datang di waktu yang kamu butuhkan. Ia menunggu sampai situasi sempurna, sampai hatimu siap, dan sampai rencananya bisa memuliakan namanya dengan sempurna. Dan ketika itu tiba, kamu akan berkata seperti pemazmur, "Aku menanti-nantikan Tuhan, dan Ia menjawab aku." Saat penantian usai, kamu akan melihat kasih-Nya di balik semua. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai." Hari ini mungkin kamu masih menabur air mata, tapi suatu hari nanti kamu akan menuai dengan sukacita. Tuhan tidak akan membiarkan penantianmu sia-sia. Setiap air mata akan menjadi benih sukacita. Setiap luka akan menjadi kesaksian kasih. Dan setiap langkah yang kamu ambil dalam iman akan membawa kamu lebih dekat kepada pemulihan penuh. Saudaraku, menunggu dengan iman bukan hal mudah. Tapi percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, tapi nanti saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata Tuhan tidak terlambat. Ia hanya menyusun segalanya dengan sempurna." Ketika Tuhan terasa lambat, percayalah, Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari doamu. Tanda-tanda pemulihan mulai terjadi dalam hidupmu. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudaraku, pernahkah kamu merasa seolah-olah tidak ada yang berubah dalam hidupmu? Padahal kamu sudah berdoa, beriman, dan menunggu dengan sabar. Kadang Tuhan tidak memulai pemulihan dengan hal besar, tetapi dengan tanda kecil yang sering kita abaikan. Sama seperti fajar yang dimulai dengan cahaya lembut di ufuk timur. Pemulihan juga sering dimulai perlahan, tanpa suara, tanpa gemuruh, tapi nyata. Tuhan sedang bekerja. Dan jika kamu membuka matamu dengan iman, kamu akan mulai melihat tanda-tandanya. Hati yang dulu gelisah, sekarang mulai tenang. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Salah satu tanda pertama bahwa Tuhan sedang memulihkan hidupmu adalah damai sejahtera yang perlahan muncul kembali. Masalah mungkin belum selesai, tapi kamu mulai bisa tidur nyenyak lagi. Kamu mulai bisa berkata, "Aku tahu Tuhan sedang bekerja." Damai sejahtera itu bukan datang dari keadaan, tapi dari Roh Kudus yang sedang menenangkan batinmu. Saat hatimu tenang di tengah badai, itulah tanda bahwa Tuhan sedang memulihkan dari dalam. Kamu tidak lagi takut seperti dulu. Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Sebelumnya kamu takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup kuat. Tapi kini, kamu mulai berkata, "Tuhan, aku tidak tahu masa depanku, tapi aku tahu Engkau memegangnya." Ketika rasa takut mulai digantikan dengan iman, itu pertanda bahwa Roh Kudus sedang menguatkan jiwamu. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan, Ia sedang memulihkan keberanianmu untuk hidup kembali. Luka lama tidak lagi menguasaimu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Ada saat di mana kamu tidak bisa menyebut nama seseorang tanpa merasa sakit. Ada kenangan yang dulu membuatmu hancur, tapi perlahan kamu mulai bisa membicarakannya tanpa air mata. Itu bukan karena kamu lupa, tapi karena Tuhan sudah menyentuh luka itu. Ketika kamu mulai bisa mengingat masa lalu tanpa rasa perih, itulah tanda bahwa pemulihan sedang bekerja di hatimu. Tuhan tidak menghapus ingatanmu. Ia menggantikan rasa sakit itu dengan damai. Kamu mulai mengampuni dengan tulus. Markus 11 ayat 25
berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, dulu kamu menolak untuk memaafkan. Terlalu dalam luka itu, terlalu besar kecewanya. Tapi sekarang, kamu mulai bisa berkata, Tuhan, aku lepaskan mereka. Aku serahkan penghakiman kepadamu. Pengampunan sejati bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu bebas. Ketika kamu tidak lagi menyimpan dendam, itu berarti Tuhan telah memenangkan peperangan di dalam hatimu. Kamu mulai merasakan sukacita kecil di tengah proses. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Sukacita sejati tidak datang setelah semua beres, tetapi hadir di tengah perjalanan. Kamu mulai menemukan hal-hal kecil yang membuatmu bersyukur lagi. Senyum seseorang, doa sederhana, matahari pagi, udara segar, atau pelukan kecil dari orang yang kamu kasihi. Itu bukan hal biasa. Itu tanda pemulihan. Tuhan sedang menyalakan kembali sukacita yang sempat padam dan menggantinya dengan rasa syukur yang tulus. Kamu tidak lagi hidup dengan penyesalan, tapi dengan harapan. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dulu kamu hidup dengan kata, andai saja, andai aku tidak salah, andai aku tidak kehilangan, andai aku bisa mengulang waktu. Tapi sekarang, kamu mulai berkata, aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa melangkah dengan Tuhan ke masa depan. Itu tanda bahwa Tuhan sudah memindahkan hatimu dari penyesalan ke pengharapan. Kamu mulai melihat tujuan dari luka lama. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan. Salah satu bukti terkuat bahwa Tuhan sudah memulihkanmu adalah ketika kamu bisa melihat tujuan ilahi dari penderitaanmu. Kamu mulai menyadari bahwa luka itu tidak sia-sia, bahwa air mata itu melatih empati, bahwa kehilangan itu mendekatkanmu pada kasih Tuhan. Saat kamu mulai bisa berkata, sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati semua ini. Itu artinya Tuhan sudah mengubah rasa sakitmu menjadi kesaksian. Kamu mulai menjadi berkat bagi orang lain. 2 Korintus 1 ayat 4 berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Ketika pemulihanmu semakin nyata, kamu akan menyadari bahwa Tuhan memulihkanmu bukan hanya untukmu, tapi agar kamu bisa memulihkan orang lain. Kamu mulai bisa mendoakan orang lain yang sedang berjuang. Kamu bisa berkata, aku tahu rasanya, tapi aku juga tahu Tuhan bisa menyembuhkanmu. Kamu tidak lagi berbicara dari teori, tapi dari pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kamu mulai merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata dari sebelumnya. Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pemulihan sejati bukan hanya mengubah keadaanmu, tapi juga kedekatanmu dengan Tuhan. Dulu kamu mencari jawaban, sekarang kamu hanya mencari hadiratnya. Dulu kamu ingin Tuhan memperbaiki situasi, sekarang kamu ingin Tuhan memperbarui hatimu. Dan disitulah kamu menyadari, Tuhan tidak hanya memulihkan yang hilang, Ia juga membuatmu menemukan diri yang sejati di dalam Dia. Kamu mulai hidup dengan damai, tanpa harus tahu semua jawaban. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebelumnya kamu ingin tahu alasan dibalik setiap kejadian, tapi sekarang kamu tenang, karena kamu tahu Tuhan tetap baik. Meski kamu tidak mengerti semuanya, kedewasaan rohani bukan diukur dari banyaknya jawaban, tapi dari damainya hati di tengah misteri Tuhan. Saat kamu bisa berkata, tidak apa-apa, aku tidak tahu semuanya, yang penting aku tahu Tuhan bersamaku. Itu tanda bahwa pemulihanmu sudah mencapai kedalaman. Saudaraku, pemulihan Tuhan seringkali dimulai bukan dari luar,
tapi dari dalam. Mungkin kamu belum melihat semua berkat datang, tapi percayalah, benih pemulihan itu sedang tumbuh. Ia mulai dari damai di hati, berlanjut dengan iman di langkahmu, dan akhirnya akan mekar menjadi kesaksian hidup yang penuh sukacita. Jangan ragukan tanda-tanda kecil itu, karena dari hal kecil, Tuhan sedang menulis sesuatu yang besar. Ketika hatimu mulai tenang, ketika imanmu mulai tumbuh, dan ketika kamu mulai memaafkan, itu artinya Tuhan sedang memulihkan yang hilang dalam hidupmu. Amin.